Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Jimmy Afin Sutikno dengan 3 digit NIM terakhir 252. Di sini, saya bersama teman-teman SKTP 10 akan mempresentasikan studi project yang telah kami susun dengan judul asam amino yang krusial pada metabolisme sel kanker dan potensinya sebagai target terapi. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada fasilitator kami, Dr. I Gusti Agung Jayadi Widokusuma, yang telah membimbing kami selama proses pembuatan studi project ini. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada evaluator kami, Dr. Igede Putu Supatmanaba, yang telah meluangkan waktu untuk menilai dan menonton video presentasi kami ini. Berikut ini adalah identitas kami sebagai SKTP 10. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Komang Ayu Ika Cahyasanti dengan NIM 25025111232. Saya akan menjelaskan latar belakang dari topik kami. Kanker merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas utama di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan kemampuannya untuk bermetastasis ke jaringan lain. Salah satu ciri khas dari sel kanker adalah adanya perubahan metabolisme. Nah, sel kanker ini cenderung membutuhkan lebih banyak asam amino seperti glutamin, serin, dan arginin untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari sel kanker tersebut. Ketergantungan sel kanker terhadap asam amino ini justru membuka harapan baru terhadap terapi-terapi baru yang bisa diterapkan. Yang saat ini sedang dikembangkan itu ada membatasi asupan asam amino atau membatasi enzim yang mendukung perkembangan metabolisme asam amino tersebut. Namun masih ada tantangan seperti perbedaan respon dan efek samping dari setiap pasien, lalu kompleksitas dari metabolisme sel kanker itu masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman lebih mendalam mengenai peranan dari asam amino dalam metabolisme sel kanker itu masih sangat diperlukan, sangat penting untuk menilai efektivitas, untuk menemukan efektivitas dan juga terapi-terapi yang aman ke depannya. Perkenalkan, nama saya Raja Febriano Pasha dengan NIM 25025111240. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metabolisme asam amino pada sel normal dengan sel kanker, yang dimana pada metabolisme asam amino berperan penting dalam fungsi dan keberlangsungan hidup sel. Pada sel normal, proses ini berlangsung seimbang untuk sintesis protein dan energi sesuai kebutuhan. Sedangkan pada sel kanker terjadi perubahan metabolik dengan pemanfaatan asam amino, terutama pada glutamin, secara lebih jauh untuk mendukung pertumbuhan cepat, sintesis biomolekul, dan keberlangsungan hidupnya. Ada juga aspek perbedaan lainnya seperti pada tujuan metabolisme, glutaminolisis, dan yang ketiga jalur metabolik yang aktif, dan yang terakhir regulasi dan kebutuhan nutrisi. Perkenalkan, nama saya Nazim Hayu Umam dengan 3 digit NIM terakhir 246. Jadi saya mendapat bagian yaitu rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah yang ada pada paper yang kami buat, yaitu yang pertama, asam amino apa saja yang mungkin berperan dalam metabolisme kanker, lalu bagaimana asam amino krusial tersebut dapat dimanfaatkan sebagai target terapi kanker, dan yang terakhir bagaimana perkembangan, tantangan, serta efektivitas implementasi manipulasi asam amino sebagai terapi kanker. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Derati Aretaswari dengan 3 digit terakhir 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan. Yang pertama adalah mengidentifikasi asam amino yang berperan penting dalam metabolisme kanker. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan asam amino krusial sebagai target terapi kanker. Dan yang ketiga adalah mengetahui seberapa efektif terapi dengan memanfaatkan asam amino sebagai terapi kanker. Mengerti apa saja tantangannya dalam mengembangkan terapi ini, dan tahu seberapa jauh perkembangan teknologi saat ini untuk mengimplementasikan terapi ini pada masa ini. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Chelsea Angelina Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 234. Penulisan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran asam amino krusial dalam metabolisme kanker. Yang kedua yaitu menambah referensi ilmiah terkait potensi manipulasi metabolisme asam amino sebagai strategi terapi kanker.
Dan yang terakhir menjadi dasar untuk penelitian lanjutan di bidang biokimia, onkologi, dan terapi target kanker. Seperti yang telah diketahui, sel kanker adalah sebuah penyakit di mana sel tubuh kita mengalami mutasi pada DNA-nya sehingga ia tidak lagi menjalankan proses metabolisme selayaknya sel normal. Sel kanker akan berproliferasi secara cepat dan meluas sehingga ia membutuhkan sumber energi yang sangat besar. Sel kanker biasanya melakukan reprogramming pada DNA-nya sehingga akan mengutamakan asam amino pertumbuhan seperti glutamin dan BCAA yang nantinya akan mengompensasi proliferasinya yang sangat cepat. Fenomena ini disebut dengan amino acid addiction, di mana sel kanker menjadi sangat bergantung terhadap ketersediaan pasokan dari glutamin dan BCAA sebagai sumber energinya. Halo, perkenalkan nama saya Daniel William Leo dengan NIM 25025111254 dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asam amino. Asam amino merupakan senyawa organik pada tubuh yang memiliki struktur yaitu satu atom karbon di bagian pusat yang berikatan dengan gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus R yang menjadi identitas dari asam amino tersebut. Jadi yang menjadi identitas dan menentukan identitas asam amino adalah gugus R. Selain itu, asam amino memiliki fungsi yang penting dalam proses metabolisme, pembentukan neurotransmitter, serta pengelolaan sistem imun agar tetap seimbang. Dalam sel kanker, asam amino dan glukosa berfungsi sebagai sumber energi dan biosintetik dalam reprogram metabolik sel kanker. Kedua senyawa tersebut mendukung siklus TCA atau yang biasa disebut dengan siklus Krebs dengan menyediakan kerangka karbon, menyediakan nitrogen untuk sintesis nukleotida dan asam amino lainnya, dan berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis molekul penting seperti glutathione yang melindungi terhadap stres oksidatif. Kemudian ada glutamin, serin, glisin, asparagin, dan metionin yang juga berperan penting dalam metabolisme dan pertumbuhan sel kanker melalui penyediaan energi, bahan sintesis, dan regulasi metilasi gen. Onkogen seperti HIF1-alpha mengatur jalur ini saat hipoksia. Ketergantungan kanker pada asam amino tertentu membuka peluang terapi target, namun variasi dan adaptasi metabolik tumor menuntut adanya biomarker untuk terapi yang lebih spesifik dan efektif. Perkenalkan, nama saya Alzara Denisa Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 256. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan isi dengan judul Asam Amino Krusial sebagai pendukung terapi kanker. Asam amino krusial berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh dan mendukung berbagai fungsi vital. Yang pertama dalam neurotransmisi. Asam amino seperti triptofan berfungsi sebagai prekursor serotonin, yaitu neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati, tidur, dan stres. Kekurangan serotonin bisa menyebabkan depresi dan kecemasan, sehingga triptofan nantinya berperan penting dalam kestabilan mental. Lalu yang kedua, untuk pertumbuhan otot. Kelompok asam amino bercabang atau BCAA yang terdiri dari leusin, isoleusin, dan valin berfungsi meningkatkan sintesis protein otot dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik. Lalu yang ketiga dalam detoksifikasi dan imunitas. Sistein berperan sebagai komponen utama glutathione, yaitu antioksidan kuat dalam tubuh, sedangkan arginin mendukung fungsi sistem kekebalan dan proses penyembuhan luka. Lalu selanjutnya dalam asam amino juga berperan dalam perbaikan jaringan, yaitu membantu regenerasi sel, mempercepat penyembuhan luka, serta mencegah malnutrisi pada kondisi kekurangan protein. Lalu yang terakhir, dalam konteks kanker, penelitian menunjukkan bahwa terapi yang menarget metabolisme asam amino tertentu dapat menghambat pertumbuhan dan pembelahan sel kanker, sehingga menjadi salah satu pendekatan potensial dalam terapi kanker modern. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Kayla Idwe dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 238. Kali ini saya akan menjelaskan asam amino sebagai target terapi langsung. Sel kanker sangat bergantung pada asam amino tertentu seperti glutamin, metionin, dan arginin. Strategi terapi tersebut meliputi inhibisi transport asam amino untuk memblokir suplai nutrisi ke sel kanker, pembatasan asam amino spesifik agar sel kanker kekurangan sumber pertumbuhan. Yang ketiga ada terapi enzim untuk menurunkan kadar asam amino. Yang keempat ada modulasi metabolisme imun untuk memperkuat respon antitumor. Nah, selain sel kanker, terapi ini juga berpotensi untuk penyakit metabolik seperti diabetes dan gangguan kejiwaan. Perkenalkan, nama saya Gede Ardian Suara dengan 3 digit NIM terakhir 250. Di
Karena saya akan menjelaskan tantangan asam amino sebagai terapi kanker. Meskipun menjanjikan, terapi berbasis asam amino dapat menghadapi berbagai hambatan biologis dan klinis. Di mana yang pertama, efek sampai pada sel normal. Sel normal juga bergantung pada asam amino untuk berfungsi secara vital. Manipulasi metabolisme seperti pembatasan glutamin dapat mengganggu fungsi hati, ginjal, dan menurunkan antioksidan glutathione. Kedua, pada efek ketergantungan antar kanker, tiap jenis dan subtipe memiliki ketergantungan yang berbeda. Asam amino seperti glutamin, serin, metionin, dan arginin itu memiliki dampak yang berbeda pada kanker, sehingga sulit untuk menentukan target tunggal pada kanker. Ketiga, adaptasi metabolik dan resistensi sel kanker mampu mengubah jalur metabolismenya saat satu jalur dihambat, sehingga menyebabkan resistensi terhadap terapi tunggal. Keempat, sulit menentukan target dan biomarker, dan belum ada penanda biologis yang akurat untuk menentukan jenis asam amino yang menjadi ketergantungan utama suatu tumor, sehingga data klinis masih terbatas untuk sekarang. 5. Kebutuhan terapi individual atau precision medicine. Profil genetik dan metabolik setiap pasien itu berbeda, sehingga terapi harus dipersonalisasi dan tidak bisa disamaratakan. Keenam, efek sistematik. Manipulasi metabolisme asam amino dapat mengganggu keseimbangan tubuh, sistem imun, dan mikrobiota. Dapat saya simpulkan bahwa terapi berbasis asam amino berpotensi besar, tetapi memerlukan pendekatan yang berhati-hati dan berbasis bukti, dengan penentuan target spesifik dan strategi personalisasi agar efektif dan aman untuk pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lakrisha dengan 3 digit NIM terakhir 236. Dan di sini saya akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tentang keunggulan asam amino sebagai terapi kanker. Nah, jadi dalam biosintesis seluler, glutamin berfungsi sebagai sumber karbon dan nitrogen. Studi terbaru menunjukkan bahwa penghambatan aktivitas enzim glutaminase dapat menghentikan pertumbuhan tumor sekaligus meningkatkan efektivitas kemoterapi. Temuan ini mengindikasikan bahwa jalur metabolisme glutamin dapat menjadi target pengobatan kanker yang efektif. Selain itu, pembatasan metionin juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Sebuah penelitian menemukan bahwa pembatasan metionin dapat mencegah proliferasi sel kanker tanpa mengganggu fungsi sel normal. Kemoterapi tambahan seperti docetaxel juga dilaporkan dapat meningkatkan keberhasilan terapi. Dengan memahami jalur metabolisme serta peran nutrisi terhadap sel normal dan sel kanker, terapi yang menargetkan metabolisme asam amino berpotensi menjadi pendekatan pengobatan yang lebih spesifik, aman, dan efisien. Strategi terapi lainnya yang dapat dilakukan untuk menargetkan metabolisme asam amino dalam sel kanker mencakup pendekatan farmakologis dan nutrisi. Pengobatan terhadap enzim atau transporter kunci telah menunjukkan adanya potensi peluang. Sebagai contoh, inhibitor glutaminase seperti CB839 atau telaglenastat telah banyak diteliti oleh para ilmuwan untuk memutus suplai glutamin, yang dimana merupakan sumber karbon dan nitrogen penting bagi banyak sel kanker untuk biosintesis dan homeostasis redoks. Selaras dengan hak tersebut, intervensi dietetik seperti pembatasan asam amino esensial metionin telah terbukti secara dapat menghambat pertumbuhan tumor dan meningkatkan efektivitas kemoterapi dengan memanfaatkan ketergantungan metabolik yang tinggi pada asam amino tersebut. Pentingnya menargetkan metabolisme asam amino semakin jelas dalam konteks adaptasi dan resistensi sel kanker. Ketika jalur metabolisme utama seperti glikolisis aerobik terganggu, sel-sel tumor sering mengaktifkan jalur metabolik alternatif untuk bertahan hidup. Beberapa jenis sel kanker menjadi sangat bergantung pada jenis asam amino glutamin. Glutamin menjadi penggerak pada proses karsinogenesis dan resistensi terapeutik yang kritis. Penghambatan jalur ini tidak hanya mengganggu produksi energi sel kanker saja, tetapi juga mengganggu sintesis nukleotida dan pertahanan terhadap stres oksidatif dan sel kanker sendiri. Sehingga hal ini membuka jalan solusi kedua untuk melemahkan tumor yang telah mengembangkan ketahanan metabolik. Kedepannya, penerapan terapi ini menuntut pendekatan yang dipersonalisasi, mengingat heterogenitas profil metabolisme antar jenis dan bahkan subjenis kanker. Penelitian metabolomik telah mengungkapkan bahwa berbagai kanker menunjukkan kecanduan yang berbeda-beda terhadap asam amino spesifik. Sebagai contoh,
Beberapa kanker payudara triple negatif bergantung pada serin dan glisin, sementara kanker tertentu lainnya sangat bergantung pada arginin. Oleh karena itu, keberhasilan terapi akan bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi vulnerabilitas metabolik yang unik pada setiap tumor pasien, sehingga memungkinkan pemilihan inhibitor atau regimen diet yang paling tepat untuk memaksimalkan efek antitumor dan meminimalkan toksisitas. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan, sebelum perkenalkan, nama saya Ilana Susi Kirana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 244. Lanjut ke kesimpulan, berdasarkan apa yang kami sudah bahas, kami dapat menyimpulkan bahwa metabolisme asam amino itu berperan sangat penting ya dalam pertumbuhan dan adaptasi sel kanker karena ketergantungannya pada asam amino seperti glutamin, serin, metionin, dan arginin. Terapi juga dapat dilakukan secara farmakologis dengan inhibitor enzim seperti telaglenastat atau secara nutrisi melalui diet restriksi metionin untuk membuat sel kanker ini tuh kelaparan dengan memutus pasokan bahan bakar. Namun tantangannya itu meliputi adaptasi metabolik sel kanker, resistensi, dan efek samping pada sel normal serta variasi ketergantungan asam amino. Sehingga diperlukan pendekatan precision medicine dengan identifikasi biomarker tiap pasien agar terapi ini menjadi lebih efektif dan aman. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aligra Winaya dengan NIM 3 digit belakang 248 yang selanjutnya akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan berdasarkan tantangan dan peluang yang telah disebutkan. Yang pertama, penelitian lanjutan. Perlu dilakukannya penelitian translasi yang lebih intensif untuk mengidentifikasi dan memvalidasi biomarker spesifik yang dapat memetakan kecanduan metabolik suatu tumor. Penelitian ini juga harus difokuskan pada pemahaman mekanisme plastisitas metabolik sel kanker serta pengembangan strategi terapi kombinasi untuk mencegah terjadinya resistensi. Yang kedua, pengembangan terapi. Pengembangan obat-obatan inhibitor yang lebih spesifik dan selektif serta uji klinis yang ketat sangatlah diperlukan. Selain itu, keamanan dan efektivitas dari pendekatan dietetik seperti diet restriksi asam amino pada manusia harus dipastikan lagi sebelum metode terapi ini diterapkan pada pasien kanker. Kolaborasi multidisiplin antara ahli onkologi, nutrisionis, dan peneliti sangatlah dasar pada tahapan ini. Untuk selanjutnya, penerapan klinis, dokter dan tenaga kesehatan perlu mulai mempertimbangkan profil metabolik tumor sebagai bagian dari penerapan komprehensif pasien. Dalam jangka panjang, institusi kesehatan perlu mempersiapkan infrastruktur untuk terapi yang dipersonalisasi, yang mencakup kemampuan diagnostik metabolomik dan kemampuan untuk merancang protokol terapi yang sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Lalu yang selanjutnya, keempat, edukasi dan kesadaran publik. Penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa intervensi diet seperti pembatasan asam amino merupakan bagian dari terapi medis yang kompleks dan tidak boleh dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dari dokter, mengingat risiko dari malnutrisi dan gangguan fungsi tubuh yang dapat terjadi. Namun, pengembangan terapi ini memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya yaitu berkembangnya kemampuan sel kanker dalam melakukan adaptasi pada proses metaboliknya yang dapat menyebabkan resistensi, risiko efek samping pada sel normal di sekitarnya, serta munculnya berbagai variasi atau jenis ketergantungan asam amino pada beberapa jenis sel kanker. Oleh karena itu, keberhasilan terapi metabolisme asam amino di masa depan sangat bergantung pada pendekatan medis yang dipersonalisasi atau precision medicine. Identifikasi vulnerability metabolik yang unik pada setiap pasien melalui biomarker diperlukan untuk memilih strategi terapi yang paling tepat, efektif, dan aman. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.